Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada video ini kita akan memulai pelajaran shorof kita di kelas 3 pada tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memulai pelajaran shorof pada video kali ini, terlebih dahulu Ustadz hendak memperkenalkan diri Ustadz. Nama Ustadz adalah Ustadz Muhammad Rizki, yang akan mengajarkan buhan-pian para santri kelas 3 Ibnu Athaillah mata pelajaran shorof. Mungkin pelajaran shorof sebahagian pian masih belum kenal, karena ini adalah pelajaran baru pian di kelas 3. Sebelumnya kelas 1 dan kelas 2 buhan pian belum ada mata pelajaran shorof. Jadi shorof adalah salah satu pelajaran baru yang diajarkan di kelas 3 Ibnu Athaillah. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran inti dari pelajaran shorof, kita akan lebih mengenal sedikit tentang apa itu pelajaran shorof. Jadi pada video ini kita belum memasuki kitab pelajaran shorof, tetapi Ustadz hendak mengenalkan dulu materi tentang apa itu ilmu shorof dan apa tujuan daripada kita belajar shorof. Di kertas ini ada sedikit tulisan tentang arti pelajaran shorof, tujuan pelajaran shorof, dan istilah-istilah yang akan kita ajarkan di dalam mata pelajaran shorof. Kertas ini nantinya akan Ustadz bagi berupa file, dan Ustadz bagikan filenya di grup kelas buhan pian masing-masing. Maka kepada orang tua, wali santri, silahkan buhan pian untuk mencetak atau memprintnya agar memudahkan santri-santri kita membaca dan memahami di rumah masing-masing. Nah, baiklah, pertama dulu kita mengetahui apa itu pelajaran shorof. Arti pelajaran shorof, shorof atau tasrif. Jadi ada dua nama, bisa disebut dengan shorof atau mata pelajaran tasrif. Shorof atau tasrif asal artinya secara bahasa adalah merubah atau memalingkan. Jadi shorof itu dari bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah merubah atau memalingkan. Dan secara istilah shorof artinya adalah memalingkan atau merubah satu kalimat kepada beberapa rupa atau bentuk dan sifat untuk menghasilkan beberapa makna. Jadi kalau istilah ilmu shorof, arti shorof adalah memalingkan atau merubah satu kalimat kepada beberapa rupa atau bentuk dan sifat untuk menghasilkan beberapa makna yang kita kehendaki. Contohnya seperti kalimat nasara. Nah, itu dipaling atau dapat dirubah menjadi kalimat misalnya menjadi yansuru. Nasara menjadi yansuru. Dari yansuru dirubah lagi menjadi bentuk nasran. Dari nasran kawa dirubah bentuk menjadi nasirun. Dari nasirun kawa kita rubah bentuk menjadi mansurun, dan lain sebagainya sampai habis tasrif daripada kalimat nasara yansuru. Contohnya di kertas ini asalnya dahulu nasara. Nah, ini disebut dalam istilah shorof namanya fi'il madi. Dapat kita rubah menjadi bentuk yang kedua namanya yansuru. Nah, berubah menjadi yansuru, nama di dalam shorof disebut dengan fi'lul mudhari atau fi'il mudhari.
Dari yansuru bisa berubah menjadi nasran. Nah, nasran di sini namanya masdar. Nah, dari nasran kawa dirubah lagi menjadi nasirun. Nasirun disebut dengan isim fa'il. Dari nasirun nantinya bisa berubah menjadi mansurun yang disebut dengan isim maf'ul. Nah, perubahan dari nasara kemudian menjadi yansuru, yansuru menjadi nasran, nasran menjadi nasirun, nasirun menjadi mansurun. Perubahan-perubahan kalimat inilah yang dinamakan tadi ilmu shoraf atau tasrif. Merubah-rubah, memaling-malingkan satu kalimat menjadi kalimat yang lainnya dalam beberapa bentuk kalimat. Itulah pengertian pelajaran shoraf. Makanya nanti ketika pian sudah mulai belajar shoraf akan melihat banyak kalimat-kalimat yang berubah-ubah. Dari fa'ala menjadi yaf'ilu, yaf'ilu menjadi fa'lan, daraba menjadi yadribu, yadribu menjadi darban, dan lain sebagainya. Karena inilah pelajaran shoraf, merubah-rubah bentuk dari satu kalimat asal menjadi beberapa perubahan. Nah, itu pengertian dari pelajaran shoraf. Kemudian tujuan kita belajar shoraf itu apa? Nah, tujuannya apa? Faedah kita belajar shoraf ini apa? Nah, tujuan belajar shoraf dengan mempelajari ilmu shoraf akan memudahkan untuk memahami bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab serta maknanya. Namun kita sudah mengerti pelajaran shoraf, memahami pelajaran shoraf akan memudahkan kita untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Dan pula dengan ilmu shoraf kita dapat mudah mengetahui maknanya. Maksudnya, di dalam bahasa Arab itu ada satu kalimat yang bentuknya bermacam-macam. Kita hendak mengetahui yang demikian itu mesti mengenal dahulu ilmu alatnya. Di antara ilmu alat penunjang memahami bahasa Arab yaitu ilmu shoraf. Seperti yang tadi disebutkan. Misalnya kita melihat di dalam tulisan bahasa Arab ada kalimat yansuru. Nah, kita dengan ilmu shoraf tahu, oh berarti yansuru ini asalnya dari nasara, dirubah menjadi yansuru. Nah, perubahan-perubahan bentuk ini kita akan mudah mengetahui artinya ketika kita sudah memahami ilmu shoraf. Karena setiap perubahan maknanya akan berbeda. Nanti akan kita bahas. Umpama seperti nasara atau daraba itu disebut dengan fi'il madi. Nah, fi'il madi dalam ilmu shoraf adalah kata kerja yang menunjukkan makna sudah atau telah lalu. Nah, jadi ketika pian kena melihat kalimat ada nasara, maka itu fi'il madi artinya sudah menolong atau telah menolong. Jadi pertolongan itu sudah dilakukan. Nah, tahu di mana kita artinya ini sudah? Karena ilmu shoraf tahu itu fi'il madi, artinya telah atau sudah. Kemudian kalimat yang lain yansuru, ini disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari maknanya adalah dua, bisa sedang atau akan. Jadi ketika buhan pian melihat satu kalimat tertulis yansuru, itu artinya bisa akan menolong atau sedang menolong. Nah, beda kalau tadi nasara sudah menolong, yansuru akan atau sedang menolong. Nah, makna-makna ini akan kita ketahui apabila kita mengenal ilmu shoraf, memahami pelajaran shoraf. Nah, jadi tujuan dari belajar shoraf tadi membantu kita memahami makna-makna di dalam kalimat bahasa Arab. Karena setiap perubahan kalimat tentu maknanya berubah. Seperti nasara tadi artinya sudah menolong, yansuru berarti maknanya berganti menjadi sedang atau akan menolong. Nah, itulah definisi pelajaran shoraf dan tujuan dari pelajaran shoraf. Nah, jadi ini aja dulu di dalam video pertama kita kelas 3 ini. Selanjutnya akan kita bahas lagi di video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.